Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan. Tadi sebelumnya sudah membahas tentang penentuan golongan dan periode dari konfigurasi elektron yang kita buat. Nah, sekarang menentukan bilangan kuantumnya. Bilangan kuantum ini ada 4, ada bilangan kuantum utama, ada bilangan kuantum azimut, ada bilangan kuantum magnetik dan spin. Untuk apa kita menentukan bilangan kuantum? Bilangan kuantum itu untuk mengetahui di mana elektron terakhir berada. Bukan pasti, tapi kebolehan, ya, kemungkinan berada elektron terakhir. Nah, jadi pertama-tama kalau kita pengen tahu elektron terakhir berada, berarti kita tentukan dulu konfigurasi elektronnya. Nanti orbital terakhir itu yang kita ambil. Karena yang menentukan sifat suatu benda itu adalah elektron terakhir. Begitu ya. Oke, sekarang kita mulai. Yang sebelum kemana-mana, ketika kita membuat konfigurasi elektron, biasanya nanti ada bentuk terakhirnya atau orbital terakhirnya bentuknya seperti ini, misalkan 4p6 atau 2s1. Nah, inilah yang bisa kita tentukan di mana elektron terakhir berada, hanya kebolehjadiannya saja. Nah, kita langsung ambil bilangan kuantum yang pertama. Bilangan kuantum yang pertama itu adalah bilangan kuantum N. Untuk N, dia ini menunjukkan kulit dan harganya ini bulat. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Karena memang kulit kan ada kulit K, L, M, N. Ini kalau di bilangan kuantum utama bentuknya kulit pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Kita lanjut dulu yang ke N aja ya. Bilangan kuantum utama N ini harganya bulat 1, 2, 3, 4, 5. Dia menentukan kulit-kulit elektron ya, yang sebelumnya kita menggunakan KLMN. Nah, sekarang kita tentukan berdasarkan dari orbital terakhir di mana elektron berada. Contohnya misalkan ketika kita membuat konfigurasi elektron, diperoleh paling akhirnya adalah 3D7. 3D7 kalau misalkan seperti ini, kulit itu adanya yang angka besar di sini, 4 di sini ya. 4 ini menyatakan letak kulit, berarti untuk 4p6 bilangan kuantum utamanya adalah 4. Kalau di 3D7 berarti bilangan kuantum utamanya adalah N-nya adalah T3 yang paling depan. Ini ya. Terus untuk yang nomor 2 berarti N-nya berapa? Pastinya 4. Untuk yang nomor 3, berapa bilangan utamanya? Di kulit keberapa dia? Pastinya dilihat di sini angka 2. Kalau yang nomor 4, sini ya, 5. Yang nomor 5, N-nya berapa? 4. Mudah sekali. Untuk menentukan bilangan kuantum utama cukup cari kulitnya. Kulitnya ini biasanya angka yang di depan yang bentuknya besar, ya. Menentukan kulit, berapa banyak kulit pada atom tersebut. Selesai untuk bilangan kuantum utama. Sekarang kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Dia itu lambangnya L ya. Harganya dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3. Ya. Dan kita akan lanjut. Di sini bilangan kuantum azimut L berharga 0, 1, 2, 3. Kalau 0 berarti dia orbital terakhirnya itu letaknya di S. Kalau orbitalnya P berarti angkanya 1, kalau orbitalnya D berarti angkanya itu 2, kalau F berarti 3. Untuk bilangan azimut khusus hanya menghafal angkanya saja. Ya, nanti dia akan menentukan ini kamar maksimalnya dari suatu orbital tertentu ya. Oke, berarti kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, sekarang
soal yang sama, tadi baru menentukan bilangan kuantum utama yang mana N itu adalah kulit, ya, yang tadi yang paling depan. Nah, sekarang untuk azimut itu berarti cukup sesuaikan dengan tabel ini. Berarti yang kita lihat adalah sub kulitnya. Kalau ini P berarti L-nya adalah 1. Berarti untuk nomor 1, 3D7 ini berarti sub kulitnya berapa? Lihat, D. D berarti 2. Berarti cukup tulis angka 2. Dan yang nomor 2 berarti F. F berarti L-nya adalah 3. Yang nomor 3 berarti S ya, orbitalnya S ya. Orbitalnya S berarti kita tulis angka 0. Yang nomor 4 ini orbital P, berarti P itu adalah 1. Dan yang D di sini 2. Kenapa berubah lagi? Oke. Nah, berarti di sini L-nya D berarti 2. Selesai. Ini menentukan bilangan kuantum dari konfigurasi elektron yang paling akhir. Ya. Berarti N4 L-nya 2. Mudah sekali. Nah, sekarang kita ke bilangan kuantum yang ketiga. Bilangan kuantum yang ketiga itu adalah bilangan kuantum magnetik, di mana angkanya itu dari negatif, ya, tergantung dia itu orbitalnya S, P, D apa F. Kalau misalkan S itu kan dia maksimalnya 0, berarti cuma ada kamar 0, ya. Bisa kita lihat di sini. Azimut sudah. Nah, kita lihat. Nah, untuk bilangan kuantum magnetik atau M di sini berharga dari negatif. Tadi kan orbital S, ya, ini dia S0, berarti dia kamarnya hanya 0. Sedangkan kalau di L-nya itu 1, berarti kamarnya ada 3, yaitu -1, 0, +1. Kalau L itu kan 2, berarti kamarnya 5. Kenapa demikian? Karena untuk tempat elektron berada selalu di tengah-tengahnya ada ruangan 0. Kalau cuma 1 berarti hanya 0. Kalau misalkan 3 berarti tengahnya 0, di kirinya di sininya misalkan -1, di kanannya +1. Kalau 5 berarti tengahnya 0, di kirinya -1, -2, kanannya +1, +2. Kayak bilangan ini ya, garis bilangan ya, berurut. Kalau kamarnya 7 berarti di tengah-tengahnya 0. Kirinya -1, -2, -3, kanannya +1, +2, +3. Nah, ruangan ini adalah tempat elektron berada. Elektron itu ditaruh, ya, atau terletak pada orbital-orbital ini. Jadi untuk ruangan ini atau orbital di sini ini ada angkanya, bisa dilihat ganjil ya, 1, 3, 5, 7, karena memang di tengah-tengahnya ada 0, makanya dia akan selalu ganjil. Bisa dilihat di sini. Langsung saja. Nah, ini kalau misalkan kamar-kamar tadi ya, ini 1 berarti -1, 0, +1, 2, -2, -1, 0, 1, 2. Kalau 3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Jumlah orbitalnya adalah ganjil. Untuk pengisiannya, satu kotak itu maksimalnya ada 2 elektron dan arahnya berkebalikan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oke, sekarang menentukan bilangan kuantum magnetik. Tadi ini sudah dihitung, nilai N-nya berarti nilai angka besar ya. Langsung kita isi 4, 2, 5, 4. Untuk L itu azimut. Azimut itu yang ini. Azimutnya berarti kalau D2 langsung saja di sininya
F itu 3, S itu 0, gitu kan? P itu 1, D itu 2. Nah, sekarang kita fokus ke M. M itu seru sekali. M itu berarti kita harus menggambar kamarnya dan mencari tahu di mana letaknya elektron terakhir berada. Ya, berarti untuk mengetahui atau mencari tahu elektron terakhir, kita cari tahu dulu orbitalnya apa ini. Oh, ini orbitalnya D. Kalau orbitalnya D, berarti kamarnya ada berapa? Lihat. Kalau S1, P3, D5, F7. Berarti untuk 3D7 kita buat ruangan untuk elektron sebanyak 5 ruangan. Ya, kita pindah saja ke sini. Kita bahas langsung untuk 3D7. Kita lihat 3D7. Ini biar kaliannya tidak bingung. 3D7 berarti N-nya 3, gitu kan? D-nya itu berarti azimutnya 2, M-nya kita cari dulu gambar. Kita buat gambar. Tadi D katanya kamarnya berapa, D? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita buat 5. 5 kamar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kamarnya terbawah aja ya. Dikecilin aja. Kecilin lagi. Kecilin lagi. Nah, ini kamar dari elektron. Dan biar tidak ruwet, fill ininya kasih warna. Nggak usah pusing. Oke, nggak apa-apa, begini aja ya. Nah, terus kita tinggal menentukan elektronnya. Elektronnya di orbital D ini ada berapa? Ini kan 7 ini menentukan jumlah elektron, begitu ya. Ini angka 6 di atas, ini menyatakan jumlah elektron. Berarti 7 ini adalah elektron yang ada di orbital D, ada 7. Berarti kita buat elektronnya, kita gambarkan seperti ini, biar lebih mudahnya ya. Pengisiannya pakai aturan Hahn. 1, warnanya hitam. Mana ini hitam? Oke, tebelin dikit. Oke. 1, terus 2, gitu kan? 3, 4. Berapa tadi katanya? 3D7 berarti 7 ya? 5. Ngisinya satu-satu kata aturan Hahn. Jadi ibaratnya kayak kamar kosan. Kalau masih kamarnya kosong, satu-satu dulu. Nanti kalau udah penuh baru dibuat dua-dua dari kamar yang paling kecil energinya. 5. Oke. Arahnya kebalikan untuk yang lainnya. Panjangan. Oke, ini 5, gitu kan? 6, gitu kan? Tuh, 7. Benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk penentuan elektron terakhir, berarti yang paling terakhir yang ini. Kita kasih tanda merah, wanted-nya nih, yang kita cari nih. Berarti dia ada di orbital apa? Orbital D, tapi di ruangan berapa? Berarti kita tentukan angkanya ya. Untuk kamarnya, tadi dibilang berapa? Ada 5, berarti tengah-tengahnya 0. Berarti 0, min 1, min 2. Berarti di sini 2, min 2, gitu kan? Min 1, 0, 1, 2, gitu kan? Nah, tinggal dideketin. Kamarnya min 1, 0, 1, 2. Berarti orbital terakhirnya ada di kamar min 1.
Dapatlah M-nya. Untuk 3D7 berarti M-nya adalah min 1. Kamarnya min 1. Karena elektron terakhirnya berada di min 1. Coba soal lain. Soal lainnya di sini adalah 4F4 gitu ya. Biar seru aja. 4F4. 4F4 berarti kita tulis di sini. Oke. 4F4. 4F4. 4. Nah, berarti N-nya adalah 4, L-nya berarti 3 ya, disesuaikan aja. M-nya, nah berarti cari kamar. M-nya di sini ada berapa? Kalau F itu kamarnya berapa? 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti ini kurang nih. Kurang berapa kamar? Kurang 2 kamar. Oke, bikin baru aja ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. 7. Kita kecilin aja. Segini mungkin ya. Untuk elektronnya kita pindahin. Kita ambil berapa F-nya katanya? Ini orbital F. Ya, di sini aja yang F nih. Maksudnya biar nggak copy-copy males. Berarti kamarnya untuk yang F di sini dari kamar min 3 berarti ya. Min 3 1 2 di sininya 3. Di tengah-tengah 0 gitu. Nah, sekarang elektronnya ada berapa katanya? Ada 4. Kalau ada 4 berarti kita isi 1. Aduh. 1 berarti copy aja ya. 1 2 3 4 berarti ada di kamar berapa? Ada di kamar 0. Berarti kita cek lagi. N-nya 4, F-nya 3, M-nya kalau 4F4, elektronnya 4, berarti dia ada di kamar 0. Selesai. Begitu ya. Nah. Berarti di sini M-nya adalah 0. M-nya 0. Kalau 2S1 2S1 S itu berarti kamarnya cuma 1. Kalau kamar 1 berarti ini simpen. Buat kamar 1 berarti bikin 1 kamar saja. Tadi dibilang kalau kamarnya itu di tengah-tengahnya 0. Ini nggak ada kamar lain, cuma ini doang. Berarti dia kamarnya adalah kamar 0, ya. 0 di sini. 0. Oke. Elektronnya pasti mau 1 mau 2 pasti dia. Nah, ada di ruangan. Di ruangan mana? Ruangan 0. Berarti tinggal masukkan. Ini adalah M-nya adalah 0. Begitu ya. Untuk P 5P3. Berarti kalau P pakai yang 3 ya. P 1 2 3 diisi berapa elektronnya? 3. Kita masukkan 1
2, 3. Berarti di kamar plus 1. 4D1. D itu mana? Ini D ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 kamarnya. Berarti di sini diisi 1. Kalau 1 berarti paling depan nih. Berarti di kamar berapa tuh kalau paling depan? Min 2. Selesai. Ini perhitungan untuk magnetik. Nah, untuk untuk yang keempat namanya bilangan quantum spin. Dia hanya menunjukkan arahnya saja. Tadi kan di dalam orbital ada yang arahnya ke atas, ada yang ke bawah. Yang ke atas itu S-nya adalah plus setengah. Kalau ke bawah itu S-nya adalah berapa tadi? Min setengah. Sekarang kita kerjakan langsung. Nah, di sini ya, tinggal nilai S-nya. Oke, makasih ya sudah minjem. Nah, sekarang tinggal S-nya. S-nya berapa nih gitu kan? Tadi 3D7, berarti D di sini 1 berapa elektronnya? 7 ya. 1 2 3 4 5 balik lagi kan? 6 7, tapi arahnya ke bawah. Paham nggak? Nah, kita lihat yang ini. 3D7 ya kan? 3D7. 1 2 3 4 5 6 7. Elektron terakhirnya arahnya ke bawah, berarti dia min setengah. Berarti di sini S-nya adalah min setengah. Min setengah. Khawatir lupa 3D7 culik aja ya, ambil aja semuanya. Oke. Terus sini. Mana? Sini aja ya. Sini. Ini aja. Oke, pindahkan sini. Nah, ini. Untuk kamarnya angkanya tadi ada di sini. Untuk M ini kan S aja ya, nggak usah. 4F4 tadi ngerjainnya di mana? Ada nggak sisanya? 4F4 nggak ada. 4F4 itu tadi langsung aja ya. 4F4. Oke, 4F di sini diisi 4. 1 2 3 4. Berarti belum balik, arahnya masih ke atas. Berarti S-nya adalah plus setengah. S-nya sama dengan plus setengah. Terus untuk yang S gimana? S itu berarti dia ke atas, diisi 1 ke atas ya. Berarti sama, plus setengah. Untuk 5P3, oke, untuk S kan tadi ini ya, ke atas ya. Untuk berapa? 5P3. Nah, untuk 5P3 berarti diisinya 1 2 3. Masih arah ke atas. Berarti S-nya adalah setengah. Oke. Kalau mau digambar boleh, kita gambar aja ya. Yang F nih. F-nya ada 7 tuh agak mana? 7. Oke. Oke, dikecilin. Diisi 4. 1 2 3 4. Oke, pindahin. Nah, berarti dia ke atas ya elektron terakhirnya. Mana ini? Oke, berarti kalau ke atas plus setengah. Kalau misalkan 2S1 berarti cukup 1 aja. 2S1 1 saja. Begini.
Kalau nggak digambar takut bingung, jadinya kita kerjain aja ya. Nah, warnanya merah, elektron terakhir. Terus 5P3, P kamarnya berapa katanya? 3 ya, bikin 3. 1, 2, 3, kita kecilin. Kegedean. Nah, diisi berapa katanya? P-nya ada 3, berarti 1, 2, 3, nggak usah banyak-banyak. Nah, berarti diisinya 3. Dan elektron terakhirnya ada di sini, karena nomor 3. Bentuknya ke atas. Lihat, ini plus, jangan setengah doang ya. Plus, nanti ambigu, setengah, plus apa min. Nah, sekarang yang terakhir adalah 4D1. Lihat kamar orbitalnya D, berarti kamarnya 5. Kita bikin 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dikecilin. Oke. Diisi berapa katanya? 1 aja. Oke, 1 aja. Berarti taruh sini 1. Beres. Setelah beres, ke atas berarti dianya S-nya adalah plus setengah. Selesai. Ini adalah penentuan bilangan kuantum. Ada 4. Bilangan utama N itu berarti kulitnya, untuk L itu berarti orbitalnya, kita lihat di tabel ini saja karena D2. Kalau untuk M bikin kamarnya dan cari orbital terakhirnya, setiap kamar tengah-tengahnya 0, di sini berarti min 2, min 1, 0, 1, 2. Dan dia elektron terakhirnya jatuh di min 1. Ini M. S karena arahnya ke bawah berarti min setengah. Selesai. Nah, sekarang kita kerjakan secara utuh soalnya. Ya. Misalkan tentukan bilangan kuantum utama dari 25Mn. Berarti kita tentukan apa dulu? Tentukan konfigurasi elektronnya. Masih ingat? SS, PS, PS, gitu kan? DPS, DPS. Oke, cukup nggak? Kita tulis angka 2, maksimal S2, 2, P6, S-nya 2, aduh maaf. S-nya 2, ini yang atas 26 ini jumlah elektron ya. Ini baru berapa ini? 4, 10, 12, 18, gitu kan? 12, 18, 25. Berarti ini nggak usah. Cukup sampai sini saja. Oke, masih ingat? Orbital S dimulai dari satu, gitu kan? Berarti ini 2, ini 3, 4. Orbital P dimulai dari 2, karena di kulit pertama nggak ada orbital P. Dan orbital D dimulai di kulit ketiga. Selesai. Berarti untuk menentukan bilangan kuantum, kalau bentuknya masih atom murni begini atau unsur, berarti kita tentukan konfigurasinya. Setelah dapat, baru kita kerjakan. Tentukan bilangan kuantumnya. Nah, kita perbesar biar lebih seru, ya. Lalu kita kerjakan. Oke. Ini dikit biar kelihatan ya. Rada repot. Lanjut, sekarang kita langsung kerjakan. Berapa nilai N, L, M, S -nya. Oke. Yang pertama, salah ngambil ya. Ini
L, M, S. Oke, kecil semua ya. Berapa N-nya? Masih ingat? N itu adalah kulit. Berarti cari yang paling besar. Mana yang menunjukkan kulit? Angka berapa? 3 apa 5? Ini kulit. Berarti N-nya adalah 3. Sekarang L-nya mana? L-nya berarti harus hafal gambar ini. Nah, itu tadi D. Berarti D-nya 2. D-nya 2. M-nya berarti buat kamar ya. Buat kamar. Kamar D itu ada 5. Bikin kamar 5. Lalu kita buat elektronnya ada 5. Berarti kita isi 5. 1 gitu kan, 2, 3, 4, 5. Di kamar berapa ini? Di kamar -2 gitu kan, -1, 0, 1, 2. Berarti dia ada di kamar -2, -1, 0, 1, 2. Kita lihat. Oke. Nah, berarti dia ada di kamar elektron terakhirnya ini kan. Berarti dia ada di kamar 2. Berarti di sini M-nya adalah 2. Arahnya ke atas ke bawah. Ke atas berarti plus setengah. Oke, alhamdulillah ya. Dapat. Jangan lupa plus atau minnya penting sekali. Oke, beginilah cara perhitungan bilangan kuantum. Oke, sepertinya cukup. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.